너와 나의 세계가 같지 않다면 내가 널 찾아가겠어. Drama Korea Moon Lover Scarlet Heart Ryo ini menceritakan tentang seorang gadis dari abad modern bernama Go Ha-jin yang terjebak perjalanan waktu ke era kerajaan Goryeo. Dan saat itu sedang terjadi gerhana matahari total. Dia tenggelam saat menyelamatkan seorang anak yang terjatuh di sungai. Dan ketika terbangun, dia sudah berada di dalam tubuh gadis bangsawan Goryeo yang bernama Haeso. Haeso adalah keponakan dari istri pangeran ke-8, Wang Wook. Haeso tinggal di rumah pangeran Wook karena dia yatim piatu, sekaligus untuk merawat istri pangeran Wook yang sakit. Dengan Go Ha-jin yang berada di tubuh Haeso, tentu saja Haeso bersikap layaknya Go Ha-jin. Gadis yang riang, suka menolong, tidak pantang menyerah dan pemberani. Sikap inilah yang kemudian membuat Pangeran Wook tertarik padanya. Pangeran Wook sendiri menikah karena alasan politik kerajaan, tanpa didasari cinta. Meskipun demikian, dia sangat telaten mengurusi istrinya yang sakit. Melihat kelembutan dan bagaimana Pangeran Wook merawat istrinya, Myung-hee, yang sakit, serta selalu bersikap baik pada dirinya, Haeso perlahan mulai menyukai Pangeran Wook. Namun, ia berusaha menghilangkan perasaannya, karena Myung-hee sudah sangat baik padanya. Myung-hee menyadari perasaan Pangeran Wook dan Haeso, dan ia memberi restu dan meminta mereka untuk menikah. Namun Pangeran Wook memilih tetap setia pada istrinya hingga sang istri meninggal. Setelah kepergian istrinya, seharusnya cinta Pangeran Wook dan Haeso dapat terrealisasi. Namun sayangnya, Baginda Raja menginginkan Haeso menjadi selirnya. Haeso yang pada saat itu sudah dekat dengan para pangeran istana, bahkan beberapa dari pangeran istana tersebut juga tertarik pada Haeso karena kepribadiannya. Namun, meskipun para pangeran berusaha menghentikan keinginan raja, mereka tidak berhasil. 명을 어기면 어찌 되는지 잘 아시면서요. Akhirnya, sebagai jalan keluarnya, Haeso melukai tangannya sendiri karena untuk menjadi istri raja tidak boleh memiliki sedikit pun bekas luka di tubuh. Sehingga akhirnya pernikahan dibatalkan. Namun, atas perbuatannya menolak titah raja, Haeso kemudian dihukum menjadi dayang istana, dan ia harus kehilangan status bangsawannya. Di sisi lain ada Wangso, pangeran keempat yang menakutkan dan selalu memakai topeng guna menyembunyikan wajahnya yang cacat. Wajahnya menjadi cacat akibat goresan pisau sang ibu pada saat bertengkar dengan sang ayah yang merupakan Raja Goryeo pada masa itu. Saat itu, Pangeran Wangso masih berusia balita. Karena bekas lukanya itu, ia kemudian diasingkan ke Khitan oleh ibunya, yang memang sangat membenci Wangso. Karena wajahnya yang cacat, ia juga dikucilkan masyarakat, karena dianggap membawa sial. Karena itulah Pangeran Wangso tumbuh menjadi pribadi yang dingin, kejam, dan sangat ditakuti. Namun anehnya, Haeso tidak merasa takut padanya. Bahkan, ia mengomeli Pangeran Wangso yang berkuda secara sembarangan dan memperlakukan Haeso secara kasar. 사람을 그렇게 막 짐짝처럼 던지고 야, 너 진짜 야! Bahkan, pada setiap kesempatan mereka bertemu, Pangeran Wangso selalu mengancam akan membunuh Haeso. Dan Haeso juga tanpa takut selalu menghibur Pangeran Wangso yang sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari ibu dan juga kakaknya Pangeran Yo. Perkataan Haeso yang selalu menenangkan dan kepeduliannya pada Pangeran Wangso membuat Pangeran Wangso mulai menyukai Haeso. 할 것 같으니까.
Apalagi kala Pangeran Wangso sangat depresi akibat cacian masyarakat yang tidak ingin Pangeran Wangso menjadi pawang hujan istana karena wajahnya yang cacat dan memakai topeng. Dan mereka juga melempari Pangeran Wangso dengan tanah. Haiso yang memang suka menolong merasa tak tega melihat penderitaan Pangeran Wangso. Ia kemudian merias wajah Pangeran Wangso sehingga bekas luka di wajahnya tersamarkan. Dan Pangeran Wangso dapat melakukan kembali upacara pemanggilan hujan tanpa menggunakan topeng, hingga akhirnya hujan turun membasahi Goryeo. Kesuksesan Pangeran Wangso menurunkan hujan membuat rakyat mulai mengeluh-ngeluhkannya dan membangkitkan kepercayaan ayahnya pada Pangeran Wangso. Ia akhirnya diperbolehkan tinggal di istana bersama pangeran-pangeran lainnya. Dan ayahnya juga mengabulkan permintaan Pangeran Wangso untuk menjadikan Haiso sebagai dayang pribadinya. Seiring berjalannya waktu, Haiso terjebak cinta segitiga antara Pangeran Wangso dan Pangeran Wok. Perebutan tahta dalam istana membuat Pangeran Wok terpaksa harus melindungi adik dan ibunya, dan membuatnya mundur serta menghindari Haiso. Pangeran Wok bahkan tak pernah ada untuk memberi dukungan pada Haiso saat-saat Haiso mengalami kesulitan karena difitnah dan nyaris dihukum mati. Namun, tidak demikian dengan Pangeran Wangso. Ia selalu berada di sisi Haiso dan selalu membantunya. Tidak peduli dengan statusnya sebagai pangeran, dan ia juga tidak merasa takut bila harus dihukum karena melindungi Haiso. Hal inilah yang membuat Haiso lambat laun mulai menyukai Pangeran Wangso. Dan Haiso merasa sangat kecewa pada Pangeran Wok. Kemudian ia memutuskan untuk menghindari dan menjaga jarak dari Pangeran Wok. Kedekatan Haiso dengan Pangeran Wangso membuat Pangeran Wok cemburu. Bekerja sama dengan Pangeran Yo, mereka melakukan kudeta, dan kemudian Pangeran Yo menjadi raja. Raja Yo memimpin Goryeo dengan sangat kejam. Ia membunuh saudara-saudaranya yang dianggap akan menjadi penghalangnya sebagai raja di kemudian hari. Dan ia juga banyak membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Namun kekuasaan Raja Yo tidak berlangsung lama karena ia mengalami depresi setelah membunuh saudara-saudaranya. Dan ia kemudian wafat tepat pada saat Pangeran Wangso melakukan pengepungan istana Goryeo. Untuk kemudian Pangeran Wangso dinobatkan menjadi raja menggantikan Raja Yo yang telah mangkat. Setelah pengangkatan Pangeran Wangso menjadi raja, kisah cinta Pangeran Wangso dan Haiso tidak menjadi mudah. Haiso yang memiliki bekas luka tidak mungkin menikah dengan Raja Wangso, meskipun mereka saling menyintai. Dan meskipun hubungan mereka juga sudah diketahui seluruh istana. Meskipun demikian, Raja Wangso meminta Haiso untuk tetap berada di istana. Ia tidak akan membiarkan Haiso pergi meninggalkannya. Atas desakan para menteri dan demi memperkuat kerajaan Goryeo, Raja Wangso terpaksa harus menikah dengan putri Yeonhwa yang merupakan adik dari Pangeran Wok. Hal ini membuat Haiso semakin merasa kesepian dan sedih. Namun ia menolak lamaran Raja Wangso untuk menjadikan dirinya selir. Pada akhirnya, karena sudah tak kuat tinggal di dalam kehidupan istana yang kejam, akhirnya Haiso memutuskan untuk meninggalkan istana dengan cara menikah dengan Pangeran Jung dan menyebabkan kesalahpahaman yang membuat Raja Wangso menjadi kecewa. Meskipun telah menikah dengan Pangeran Jung, namun cinta Haiso tetap untuk Raja Wangso. Haiso menghabiskan hari-harinya dengan memikirkan Raja Wangso. Ia juga banyak mengirim surat ke istana untuk Raja Wangso, berusaha menjelaskan serta mengutarakan perasaannya. Namun,
Raja Wangso tidak pernah membuka surat darinya, karena ia mengira surat tersebut dari Pangeran Jung. Sampai pada akhirnya Haiso meninggal setelah melahirkan anak dari Raja Wangso. Dan ia kemudian meminta Pangeran Jung untuk merahasiakan anaknya dari Raja Wangso, karena ia tak ingin anak perempuannya mengalami kesedihan dan kesepian di istana. Raja Wangso baru menyadari semuanya, namun ia sudah terlambat dan hanya menjumpai Abu Haiso saat tiba di kediamannya. Dengan rasa sedih dan penyesalan yang dalam, ia membawa Abu Haiso ke istana untuk dimakamkan di tempat yang dulu ia buatkan untuk Haiso saat mereka masih bersama. Di sisi lain, Haiso terbangun dari tidurnya sebagai Gohajin. Setelah 1 tahun koma karena tenggelam di sungai, namun ia sering bermimpi tentang seseorang bertopeng dengan pakaian zaman dulu yang menyebabkan ia selalu menangis saat terbangun. Sampai pada akhirnya ia menyadari kalau semua ingatannya tentang pria itu bukanlah mimpi. 혼자 둬서 미안해. 너와 나의 세계가 같지 않다면 내가 널 찾아가겠어.